Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku semuanya. Ini kita sudah masuk materi yang selanjutnya, yang Kingdom Animalia yang part 2. Untuk yang Kingdom Animalia part 2 itu kita masuk ke masih yang minggu kemarin sih IPK-nya. Jadi KD-nya masih sama dari yang pertama, yaitu masih tentang eh, klasifikasi Kingdom Animalia ke dalam film berdasarkan satu lapisan tubuh, rongga tubuhnya, simetri tubuhnya, sama reproduksinya. Nah, yang dulu waktu pertama kalian saya minta untuk membuat tabel itu adalah IPK yang pertama, yaitu tentang mengamati berbagai jenis animalia berdasarkan ciri umumnya. Jadi nanti itu dikelompokkan ini vertebrata apa invertebrata dan seterusnya sesuai dengan KD-nya yang tadi. Nah, untuk yang pertemuan kemarin yang sudah masalah klasifikasi itu masuk yang IPK yang kedua 392 tentang mengelompokkan animalia berdasarkan klasifikasi filum invertebrata dan vertebrata. Nah, tapi sebelum memulai KBM kita yang hari ini, kita harus berdoa dulu. Oke, saya pimpin berdoanya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum dilanjutkan, kita flashback dulu. Untuk yang pertemuan kemarin, itu kan kita sudah belajar menyebutkan bahwa ternyata Kingdom Animalia itu dibedakan menjadi 10 berdasarkan bukan 10 sih, ada 36. Ada 36 film untuk Kingdom Animalia, tapi untuk yang dipelajari pada saat fase SMA ini kita hanya butuh 10 saja dulu. 10 masih ada yang ingat nggak untuk yang pertemuan minggu kemarin? 10 kita sebutkan bareng-bareng ya. Itu kan nanti ada yang dibagi avertebrata sama vertebrata. Nah, kita sebutkan dulu 10-10-nya ini bareng-bareng dulu. Yang pertama, ada yang masih ingat? Ya, Porifera. Kemudian ada apa lagi? Nidaria. Kemudian Stenophora. Kemudian Platyhelminthes, Nematelminthes atau nematoda. Selanjutnya Annelida. Masih ingat tidak? Hop dulu. Untuk Nidaria dan Stenophora itu masuk dulunya itu masuk satu film utama, namanya apa? Ya, Soelenterata. Kemudian Platyhelminthes, Nematelminthes atau nematoda dan Annelida itu masuk kategori film gede dulu. Namanya apa? Ya, cacing atau vermes. Selanjutnya kita teruskan. Ada apa lagi? Ini yang keberapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sekarang yang ketujuh. Molluska 8. Arthropoda 9. Echinodermata. Terakhir 10. Ya, chordata. Untuk chordata nanti dibedakan menjadi 3 subfilum. Yang pertama adalah urochordata, kemudian ada cephalochordata, dan yang terakhir adalah vertebrata. Jadi, vertebrata itu bukan filum, tapi sebenarnya dia adalah masuk kategori subfilum. Tapi untuk secara umum sih dibedakan antara yang punya tulang belakang sama enggak, kayak gitu maksudnya. Ya, sudah siap ya. Sekarang kita masuk ke film yang ketujuh. Kemarin kan kita sudah sampai ke Annelida. Vermesnya udah selesai, sekarang kita ke Molluska. Oke, kita lanjutkan. Mana ini? Ya, untuk Molluska, ini dari kata molluscus. Molluscus itu artinya adalah lunak. Ya, jadi untuk moluska itu adalah hewan bertubuh lunak. Untuk hewan bertubuh lunak ini memiliki ciri-ciri. Satu, jelas badannya itu tuh lunak. Lunak itu kayak kayak apa ya? Lunak, squishy gitu pokoknya. Lunak. Terus bentuk tubuhnya itu bervariasi. Ada yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya gede banget sampai bermeter-meter gitu ada. Tidak bersegmen. Nggak ada gerit-geritnya badannya. Kemudian lapisan jaringan tubuhnya ini sudah masuk kategori yang tingkat tinggi ya, karena dia sudah tripoblastik, simetri tubuhnya bilateral, sama rongga tubuhnya sudah paten yaitu selomata. Kalau yang simetri tubuhnya masih apa namanya, masih diplo atau pseudoselom atau yang aselom bahkan, nah itu berarti dia masih kategori ya animalia tapi masih tingkatannya yang film agak rendah kayak gitu.
Nah, untuk kata kunci di sini ada radula. Itu nanti untuk kata-kata kunci ini seperti biasa silakan kalian cari maknanya, kalian cari artinya. Kalau kebetulan itu ada di bagian siklus hidup atau metagenesisnya, berarti nanti kalian cari sekalian metagenesisnya nanti seperti apa gitu ya. Ada radula, ada nephridium, ada lamella branchiata, kemudian ada bivalvia. Sebenarnya lamella branchiata ini sama bivalvia itu eh, bukan temenan, apa sih namanya? Nama lainnya, kayak gitu. Ada periostracum prismatic nacreas. Nah, ini sebenarnya dari SMP sudah pernah. Ada yang masih ingat nggak kira-kira ini tentang apa? Periostracum prismatic sama nacreas. Ya, kalau yang masih ingat ini adalah 3 lapisan jaringan dari tubuhnya kerang. Jadi nanti untuk yang dapat filum moluska nanti ada tugas bagaimana kalian menjelaskan kok bisa tiram atau kerang mutiara itu bisa menghasilkan mutiara. Itu nanti kalian cerita di bagian ini. Lapisan jaringan periostracum, prismatic dan nacreas. Untuk klasifikasi moluska itu nanti dibedakan menjadi 5 kelas. 5 kelas ya. Polyplacopora, kemudian ada Pelesipoda, ada Gastropoda, Scapopoda dan Cephalopoda. Dari kata poda itu artinya adalah kaki. Jadi nanti untuk moluska ini dibedakan cara geraknya berdasarkan kenampakan seperti kakinya kayak gitu. Jadi nanti untuk Polyplacopora berarti nanti pergerakannya itu yang digunakan apa, Pelesipoda yang apa, Gastropoda itu apa. Jadi untuk biologi jangan dihafalkan ya, kalau dihafalkan yakinlah itu pusing, udah pusing gegar otak lah kayak gitu. Jadi mendingan kalian cari asal kata atau kata kuncinya. Jadi contohnya moluska itu kalau kalau yang nggak apal-apal kayak saya itu orangnya pelupa banget. Jadi itu lama nanti. Jadi untuk moluska kalau tahu arti katanya moluskus itu artinya lunak. Oh, berarti moluska itu artinya adalah hewan yang badannya lunak. Yang belum terbayang moluska itu tuh makhluk hidupnya seperti apa, tak kasih bayangan. Jadi untuk moluska itu di sini nah yang atas itu adalah Squidward. Ya, itu Squidward, ya benar, itu Squidward. Jadi sotong terus apa itu namanya? Cumi-cumi. Itu masuk kategori moluska. Untuk ubur-ubur. Ya Allah, apa tadi sotong. Nah, itu ukurannya itu ada yang kecil yang seukuran tangan kayak gini, ada yang baby cumi itu kan cuman kecil-kecil banget itu. Ada yang sampai ukurannya gede banget yang kalau berdasarkan mitos ada yang sampai bisa menelan kapal. Nah, sampai menenggelamkan kapal. Nah, ya nggak tahu itu beneran ada apa enggak, cuma ya memang bentuk tubuhnya itu ukurannya nanti bervariasi memang. Kalau yang tinggal di laut dalam ya masih nggak tahu, soalnya ilmuwan juga masih mengeksplorasi ke arah situ. Kemudian yang di bawah di bawahnya Squidward itu ada Nautilus. Untuk Nautilus ini kalau di Indonesia Timur itu sering digunakan buat itu loh, yang apa namanya? Yang buat sebul, sebul apa sih? Kayak trompet, kayak sangkakala lah ya, kayak gitulah. Itu nanti untuk memanggil rombongannya. Nah, itu kadang mereka pakainya yang Nautilus kayak gitu. Nautilus ini ada yang ukurannya kecil, ya kalau masih kecil ya kecil, kalau yang udah gede ya gede banget. Ini dia bergeraknya itu kayak ada siripnya gitu. Kelihatan nggak ya itu? Kayak ada siripnya kecil di bawah. Terus itu kebetulan tentakelnya itu lagi mingkup ke arah sini. Jadi kalau dia megar ya gini-gini gitu. Bagus ya. Itu untuk nanti reproduksinya itu saya kembalikan ke kalian. Silahkan diliterasi. Next, arthropoda. Dari kata arthros atau sendi atau ruas dan juga podos. Podos itu artinya adalah kaki. Jadi arthropoda itu adalah hewan yang memiliki kaki berbuku-buku atau bersendi-sendi atau berruas-ruas. Ya ini berruas-ruas, cuman bukan berarti terus akhirnya kita manusia itu jadi makhluk hidup arthropoda, itu bukan. Yang membedakan adalah ini walaupun berruas itu dalamnya itu tulang. Jadi yang membedakan antara arthropoda sama kita itu mereka tulangnya ada di mana gitu loh, beda ya. Kalian sudah mulai punya bayangan ya. Dia nggak punya tulang, kita punya. Gitu. Tulangnya ada di luar, kita ada di dalam. Gitu, itu yang membedakan.
Bukan berarti walaupun kita punya sendi-sendi seperti ini terus akhirnya kita disebut arthropoda, bukan. Oke, kita masuk ke ciri tubuhnya atau ciri umumnya. Ukuran tubuhnya jelas bervariasi. Makanya jangan heran kok ada belalang yang kecil dan ada belalang yang agak gede. Bahkan zaman dulu itu ada beberapa film yang bukan film, anggota subfilum dari arthropoda, beberapa makhluk hidupnya sudah punah ya, itu ukurannya serangganya itu gede-gede. Itu berdasarkan fosil, bukan jarinya saya, itu enggak. Jadi ada fosilnya. Kemudian mereka biasanya hidup bebas, yang parasit ada. Kalau kalian tahu tengu, tengu itu parasit dia. Ya hidup bebas, tapi kadang parasit dengan hewan lain. Dia ektoparasit sebenarnya, bukan parasit obligat murni gitu, enggak. Jadi dia nempel, kemudian nanti dia ngambil darah atau apa kayak gitu. Persebaran habitatnya paling luas di antara seluruh animalia lain. Nah, ini sebabnya kenapa arthropoda itu adalah salah satu film yang paling eksis di seluruh dunia. Dari zaman Precambrium dulu sampai zaman Cambrium. Bahkan sampai zaman modern kayak gini tuh masih ada ini arthropoda. Selanjutnya memiliki tubuh atau kaki beruas. Ya, dengan catatan mereka nggak punya inner tulang kayak kita. Terus dia juga mengalami metamorfosis. Metamorfosisnya ingat masih ada yang metamorfosisnya itu yang full dan ada yang enggak. Nah itu tapi mereka semua masuk kategori serangga lah. Kemudian bukan serangga, arthropoda. Bedakan antara serangga dengan arthropoda. Termasuk saya sendiri kadang suka keceplosan bahwa arthropoda itu adalah serangga. Padahal sebenarnya serangga itu adalah inner kelas dari arthropoda. Jadi insekta itu bagian dari arthropoda karena arthropoda itu sangat luas sekali. Sampai di mana kita tadi? Metamorfosis sudah, simetri tubuhnya ya. Ini karena dia sudah masuk kategori yang hewan tingkat tinggi, simetri tubuhnya bilateral, lapisan jaringan tubuhnya tripoblastik dan tipe tubuhnya adalah selomata. Nah, untuk kata kuncinya ini adalah yang paling banyak karena arthropoda itu luas banget. Belajar itu ya antara ngeri tertarik gitulah. Untuk kata kuncinya ada kaput, ini membacanya kaput, jangan dibaca caput. Kaput, torak, sepalotorak. Sepalotorak itu dari kata sepal dan torak. Itu digabung jadi dua. Dua suku kata digabung jadi satu karena memang kenampakan morfologinya ya sepalotorak. Kemudian ada abdomen, karapak, chelicera, pedipalp. Kalau bahasa Inggris di situ nulisnya pedipalp biasanya, tapi kalau bahasa Indonesia jadi pedipalpus. Kemudian ada molting. Molting itu istilah sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu artinya ngelotok. Ngelotok. Itu bahasa Jawa ya. Mengelupas. Jenenge apa? Nguliti. Apa sih? Ganti kulit, ya Allah. Nah, ya itu. Hemolimfa, kemudian ada spirakel atau stigma, tubulus malpighi, parthenogenesis. Nah, kalau yang sering semut, lebah itu parthenogenesis. Ametabola, hemimetabola, holometabola. Metabola itu kalau nama Latin dari metamorfosis. Jadi kalau kalian dengar kata metabola, baik itu ametabola, hemitabola, holometabola, itu berarti lagi ngomong ke metamorfosis. Jadi kalau kalian di situ ada soal-soal tentang metabola kayak gitu, ngawurlah, berarti di situ lagi ngomongin metamorfosis. Nggak mungkin lari ke yang lain. Untuk klasifikasi itu nanti dibedakan menjadi empat subkelas. Selicerata, Myriapoda, Krustase, sama Hexapoda. Nanti di situ masih ada, di dalamnya itu masih ada yang lainnya lagi. Luar biasa banyak ini. Ya belajar ini kalau yang senang serangga interest banget pokoknya. Seneng. Kalau saya yang takut serangga kayak saya, wah, ya ngeri gimana gitu. Nah, di sini karena saya merinding gitu ya kalau ngomong ke arthropoda. Di sini saya pakainya Lukas. Ada yang pernah lihat kartunnya Lukas nggak ya? Wah, untuk kartun Lukas ini yang itu loh, yang atas itu yang laba-laba imut kecil. Yang di rumah ini banyak yang kecil itu loh, yang sering tuil-tuil kesana kemari. Nah, ini Lukas, lucu ya. Kalau dibikin kartun kayak gini saya seneng, tapi kalau lihat wujudnya yang asli wah. Nah, kalau yang bawah ini yang kaki 1000. Itu dihitung, kalau mau ngitung kakinya ya silakan dihitung, kalau saya nggak mau. Nah, kakinya ada banyak ya. Luwing. Bener ya luwing. Ya, kayak gitulah. Untuk luwing itu kan ada yang ukurannya kecil, ada yang sampai gede banget.
Gede banget. Lanjut ya. Selanjutnya ada Echinodermata. Untuk Echinodermata dari kata echino itu artinya landak, dan derma kulit. Jadi hewan yang memiliki kulit seperti landak. Kulit seperti landak itu kan berarti cerangap-cerangap itu ada durinya. Ya bukan duri juga karena komponen atau komposisinya itu tuh beda. Itu bukan duri juga, nggak kayak tumbuhan kayak gitu, bukan. Untuk ciri umumnya, ukuran dan bentuk tubuhnya bervariasi. Ada yang kecil, ada yang gede. Ya kalau nemu yang gede ya gede. Hidup bebas, bersifat karnivor karena kebanyakan dia memangsa, dan juga mengalami metagenesis. Jadi ada pergiliran keturunannya. Simetri tubuhnya bilateral dan radial. Jadi ada yang bilateral tapi juga ada yang radial. Jadi untuk Echinodermata ini lucu. Untuk lapisan jaringan tubuhnya sudah tripoblastik dan memiliki rongga tubuh sempurna coelomata. Jadi ini Echinodermata itu diantara semua vertebrata atau semua invertebrata dia yang paling tinggi kastanya. Tinggi kasta. Yang belum pernah lihat Echinodermata, sebenarnya di Pantai Gunung Kidul ada banyak, tapi karena kita lagi pandemi, kalau mau ke sana ya seperti biasa. Saya yakin kalian main-main lah ini, walaupun PJJ itu saya yakin ini tetap aja susah dibilangin. Kalau pengen jalan-jalan yang berfaedah ya silahkan kalian ke pantai sambil kalian belajar ini biologi. Vertebrata di pantai itu banyak. Nah itu sambil kalian cari tahu, oh ini moluska, oh ini Echinodermata, oh ini apalagi. Nah kayak gitu. Itu namanya belajar berfaedah itu. Dolan tapi berfaedah. Nah, untuk Echinodermata seperti yang kalian lihat di atas itu adalah landak laut. Landak laut apa bulu babi ya? Saya sendiri agak lupa. Kalau kalian lihat di videonya itu yang warnanya kayak kuning-kuning, itu tuh sebenarnya tuh telurnya. Jadi dulu itu ada yang tanya, "Bu, lah terus kalau bulu babi itu kawinnya gimana?" Kawinnya itu di air. Jadi ini landak laut yang jantan, ini yang betina. Itu nanti yang jantan ngeluarin spermanya di air, nanti yang betina ngeluarin sel telurnya ya di air, ketemunya nanti di air. Nah makanya yang namanya hewan-hewan avertebrata ini kenapa kok telurnya luar biasa banyak sekalinya bertelur? Karena kemungkinan ketemunya di air itu tuh sedikit. Makanya kenapa telurnya harus luar biasa banyak. Beda sama manusia ya, manusia cuma satu setiap bulan kayak gitu. Ini karena nanti begitu ditemukan di air, ingat di air ada arusnya, ada ombaknya, ke bawah ke sana kemari. Ya kalau ketemu di saat itu juga, ketemunya nanti di lain tempat. Kayak gitu ya banyak. Nanti begitu ada beda perubahan suhu air sedikit aja nanti mereka mati. Ya kayak gitulah. Nasibnya jadi yang pembuahannya di luar. Kalau yang bawah itu ini namanya lili laut bagi yang belum pernah tahu. Kalau kalian main di Pantai Gunung Kidul, kalau nggak saya sarankan untuk diving sih di situ. Kalau yang di pantai Ngelambur apa-apa itu snorkeling. Kalau snorkeling airnya cuman sedengkul itu namanya bukan snorkeling, kalian cuman selulup itu namanya. Kalau mau snorkeling ya airnya yang agak tinggian itu, terus nanti kalian lihat terumbu karang. Jangan sekali-kali kalau kalian snorkeling apalagi diving nginjak terumbu karang. Apalagi terumbu karang yang masih hidup, yang masih warna-warni, mati itu nanti kalian injak. Matinya nggak seketika itu juga, tapi butuh waktu beberapa tahun lah. Nanti lama-lama jadi warnanya putih, ya udah mati berarti itu. Nah yang bawah itu lili laut, dia geraknya kayak gitu. Nanti dia kalau nempel di mana kayak gitu kayak anemon laut. Padahal disebut anemon laut bisa nggak ya? Ya kalau orang awam boleh lah, tapi karena kalian sudah ngerti kalau itu namanya lili laut ya sebutlah itu namanya lili laut kayak gitu. Warnanya apakah selalu merah? Nggak mesti, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang coklat, sebahagianya. Tapi itu bukan alga. Bedakan mana alga yang mana yang makhluk hidup. Alga itu masuk kategori protista, kemudian kalau yang ini sudah masuk kategori yang animalia. Mirip wujudnya tapi beda strukturnya, beda kastanya. Yalah, kasta. Nah, untuk Echinodermata sudah selesai. Jadi untuk tugasnya, kemarin kan kalian sudah saya minta untuk menginstal aplikasi yang Kingdom Animalia, kemudian saya minta untuk kalian mencari klasifikasi mind map klasifikasi itu loh.
Nah, kayak gitu. Itu nanti silahkan kalian simak di situ. Kemudian kalian juga belajar mandiri lewat video yang sudah saya berikan di sini. Kemudian nanti sebelum masuk ke vertebrata, itu nanti kalian akan saya minta untuk mengisi mengisi survei perbandingan tentang keefektifan penggunaan aplikasi Android sama yang video pembelajaran. Itu nanti kalian lebih efektif belajarnya pakai yang mana, kayak gitu ya. Oke, sekian untuk part 2 Animalia. Besok yang part 3 tentang vertebrata. Ini nanti lebih kompleks lagi. Ya nggak vertebrata tok sih, tentang yang itu apa namanya, tentang core data. Core data kan ada 3, salah satu diantaranya itu ada vertebrata. Nah, nanti kita ke situ. Oke, saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum saya tutup, kita record ulang lagi. Tadi kita hari ini belajar ada 4 ya. Ada 4 film sisanya yang minggu kemarin. Ada apa saja tadi? Mollusca. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Mollusca. Kemudian ada Echinodermata. Echinodermata kan yang terakhir. Terus apa lagi? Mollusca, Arthropoda, sama Echinodermata. Oke. Ya, untuk apa namanya, kata-kata kuncinya silahkan kalian literasi mandiri. Kalian sudah SMA, nggak akan saya tuntun, nggak akan saya suapi. Selama kalian mandiri, saya yakin belajar biologi itu gampang. Gitu. Dan biologi itu bukan mata pelajaran hafalan. Kalau semakin dihafalin, kalian semakin pusing dan bingung. Dan endingnya adalah kalian lupa aja, selupa semuanya. Kayak gitu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.